إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya memulai kajian tentang qawaid al-fiqhiyah, terus terang saya harus mengungkapkan isi hati saya, bagaimana saya bergembira bertemu dengan antum semuanya. Para ikhwan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang menyatukan kita dengan kalian semuanya kecuali persatuan akidah dan persatuan manhaj insyaallah taala. Dengan semangat kalian dalam menuntut ilmu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan menetapkan kita semuanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya tidak ada satu hikmah dari pertemuan kita ini kecuali satu, yaitu kita bertemu di sini untuk menjalin persaudaraan di antara kita, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita, yang semoga hal itu merupakan salah satu sebab kita bisa istiqamah di atas agama yang sahih ini. Karena pertemuan kita seperti ini adalah salah satu faktor yang sangat utama bagaimana kita bisa istiqamah, terus konsekuen di atas manhaj yang sahih. Saya pernah teringat ketika 10 tahun yang lalu kurang lebih, ketika saya masih latihan dakwah, saya pernah ditugaskan kepada salah satu kota, desa, yang di situ saya berdakwah dan dihadiri oleh para asatidz saya. Sebagai seorang murid waktu itu, saya juga malu. Bagaimana saya berdakwah dan hadir di sana para asatidz yang datang dari berbagai tempat. Akhirnya saya mengatakan, Ustaz, saya sebenarnya malu kalau saya berdakwah kemudian ada antum-antum semuanya. Dia mengatakan, dan itu sangat membekas dalam hati saya, ya akhi, kita hadir bukan hanya sekedar untuk mendengarkan ceramah. Kita hadir untuk agar kita tetap di atas manhaj yang sahih. Karena dengan bertemu seperti ini adalah kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, memantapkan kita. Kalau kita menjauh, tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara kita, semakin menjauh, maka hal itu akan sedikit demi sedikit akan memutuskan kita dari dakwah yang benar. Kalau kita lari dari majelis-majelis ilmu, kalau kita jauh dari teman-teman ikhwan kita yang salihin, yang saleh insyaallah taala, maka hal itu akan semakin menjauhkan kita dari dakwah yang benar, dari nasihat. Oleh karena itu sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pesan saya kepada antum semuanya, hendaknya bersemangat di dalam menuntut ilmu. Hadirilah majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabatu, laisa bitamwih. Itu al-ilm. Al-ilmu kama qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu, laisa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan sahabat, itulah ilmu. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Bukanlah ilmu apabila kamu mempertentangkan antara ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan seorang kiai atau seorang alim ulama. Adapun setelah itu, pembahasan kita pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena memahami kaidah, setiap ilmu memiliki kaidah.
Dengan kita memahami kaidah, maka akan membantu kita di dalam memahami satu bidang. Dalam tafsir ada kaidahnya, ilmu hadis ada kaidahnya, ilmu bahasa ada kaidahnya, yang itu merupakan kunci bagi kita untuk memahami suatu bidang tertentu dalam agama Islam. Materi ini kita jadikan insya Allah kajian atau pembahasan yang nyantai. Ya, tidak seperti tadi mungkin agak serius. Kita jadikan sebagai pembahasan yang nyantai. Tapi bukan berarti gampang. Nyantai bukan berarti gampang. Karena ilmu itu tidak ada yang gampang. Pernah dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwasanya dia bertanya kepada beliau tentang satu pertanyaan. Tapi Imam Malik nggak bisa. Orang tersebut mengatakan, ya Imam, ini masalah enteng. Kata Imam Malik, dan beliau mengatakannya sambil marah, tidak ada dalam agama Islam ini sesuatu yang enteng. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi ilaika qawlan tsaqila." Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jadi dalam Islam ini adalah ilmu-ilmu yang berat, yang perlu keseriusan, tapi kita jadikan insya Allah pelajarannya nyantai. Kaidah ya kawan sangat penting bagi kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memperumpamakan satu kaidah seperti pohon dan cabang-cabangnya seperti cabang pohon itu, rantingnya. Kalau kita berpegang dengan pohonnya, maka akan kuat. Tapi kalau kita berpegang dengan rantingnya, maka ranting, daun-daun kena angin saja sudah rontok semuanya. Ya. Demikian juga kalau saya mau memberikan satu gambaran, memahami kaidah ini seperti kita memahami rumus dalam matematika atau fisika. Kalau kita memahami satu kaidah, kaidahnya, rumusnya sudah kita pahami, maka segala permasalahan akan kita pecahkan dengan mudah. Tapi kalau kaidahnya, rumusnya saja kita tidak memahami, maka sangat sulit bagi kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, kita di sini akan membahas kaidah fikih. Saya lebih mementingkan permasalahan fikih karena fikih adalah permasalahan yang sangat penting, ilmu yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Fikih adalah hal yang berkaitan tentang ibadah kita, yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Fikih berkaitan dengan ibadah kita, dengan toharo kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan dalam masalah-masalah muamalah seperti pernikahan, perceraian, pembahasannya dalam fikih. Oleh karena itu, saya sangat heran dengan ucapan sebagian ikhwan yang mengatakan, malas belajar fikih. Pusing. Dikit-dikit khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Ya, saya katakan justru itulah kelezatan ilmu. Ya, justru itulah kelezatan ilmu yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita masih lemah. Ya, menunjukkan kepada kita masih lemah. Oleh karenanya, dengan memahami kaidah-kaidah ini, insya Allah akan memudahkan antum dalam memudahkan kita semuanya dalam memahami permasalahan fikih. Kaidah-kaidah fikih, mempelajarinya membuahkan beberapa manfaat. Yang pertama, buah mempelajari fikih. Yang pertama, dengan mempelajari fikih, kita akan bisa mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih. Seperti tadi saya katakan, ya, masalah-masalah fikih itu begitu banyak. Masalah tohara, masalah jihad, masalah zakat dan sebagainya, begitu banyak permasalahan-permasalahannya. Ya, tapi dengan kita memahami kaidahnya, hal itu akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Faedah yang kedua, dalam mempelajari kaidah fikih, kita dapat mengetahui rahasia-rahasia syariat Islam. Syariat Islam ini dibangun di atas hikmah. Semua syariat Islam dibangun di atas hikmah. Hanya saja kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Yang penting bagi kita adalah beriman. Tapi dengan memahami kaidah-kaidah fikih, insya Allah kita akan memahami rahasia-rahasia di dalam syariat Islam yang mulia ini. Yang ketiga, termasuk kaidah mempelajari kaidah fikih juga adalah kita mampu menghukumi permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada dalilnya secara teks dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak pada zaman kita.
Ambil contoh permasalahan rokok. Apakah rokok ada pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak ada. Apa hukumnya? Disinilah pentingnya kita memahami kaidah fikih. Permasalahan baru yang tidak ada dalilnya secara teks. Saya katakan secara teks ya. Rokok haram, nggak ada. Atau rokok Marlboro haram, nggak ada. Ya. Tapi bagaimana para ulama bisa menghukumnya haram? Dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih ya. Ya, dengan dalil misalkan la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, dan kaidah-kaidah atau keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Sempurna bukan berarti membahas satu persatu. Kalau membahas satu persatu, ya mungkin Al-Qur'an yang sekarang sama kita sekarang ini tidak setipis itu. Perlu beberapa jilid. Kalau dibahas satu persatu, tahu halal, tempe halal. Waduh, sampai kapan selesainya? Kan gitu. Tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberikan kaidah-kaidah umum. Ya, memberikan. Yang ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan Islam karena bisa berlaku pada setiap zaman dan setiap tempat. Baik. Dan saya memilih di sini kaidah-kaidah fikih banyak sekali. Tapi saya akan memilih 5 kaidah saja. Yang disebut oleh para ulama dengan al-qawaid al-khamsatul kubra. 5 kaidah besar dalam fikih. Ya. Para ulama menyebutnya 5 kaidah besar dalam fikih, mengkhususkannya karena permasalahan-permasalahan fikih kebanyakannya ya, berputar pada 5 kaidah ini. Oleh karenanya insyaallah kalau kita bisa memahami 5 kaidah ini sangat sekali bisa membantu kita ya, dalam memahami banyak permasalahan fikih. 5 kaidah tersebut, yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Atau dengan kaidah lain yang lebih tepat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niat. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Taysir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Yang keempat, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat itu sebagai penentu. Adat kebiasaan adalah penentu. Kita akan bahas satu persatu insyaallah pada kesempatan yang berbarakah ini secara ringkas. Ini kalau dibuat panjang ya panjang, dibuat pendek ya pendek, ringkas ya ringkas, ya buat sedang-sedang juga bisa, tergantung yang menyampaikannya. So kita bikin secara ringkas saja. Tapi mudah dipahami dan tidak juga terlalu ringkas sekali enggak. Insyaallah. Yang pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung kepada tujuannya, maksudnya. Atau dengan kata lain, kaidah yang lebih tepat adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung kepada niatnya. Dan ini lebih bagus. Kenapa saya katakan lebih bagus? Karena lafaz ini adalah lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan bagaimanapun apabila satu kaidah diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu itu lebih utama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefasihan dan jawami'ul kalim, yaitu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat tetapi apa? Padat. Baik. Innamal a'malu binniyat. Apa itu niat? Niat secara bahasa artinya al-azm, yaitu keinginan kuat. Adapun secara istilah, al-azmu ala fi'lil ibadat taqarruban lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu keinginan yang kuat untuk melakukan suatu ibadah ya, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna niat.
Dan kaidah ini ya ikhwan, kaidah masalah niat adalah masalah yang sangat penting sekali. Niat merupakan masalah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu para ulama mengawali kaidah fikih dengan kaidah ini. Dan juga kalau kita memperhatikan kitab-kitab hadis akan kita dapati banyak para ulama yang mendahulukan atau membuka kitab-kitab hadis mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti misalkan dalam Sahih Bukhari, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis dalam Umdatul Ahkam, hadis yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Hadis Arba'un Nawawi yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Hal yang menunjukkan kepada kita pentingnya niat. Terutama bagi seorang penuntut ilmu. Ya, hendaknya dia meluruskan terlebih dahulu niat dia dalam menuntut ilmu. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, hendaknya bagi setiap penulis hadis untuk mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Sebagai peringatan bagi seorang penuntut ilmu agar meluruskan niatnya terlebih dahulu sebelum dia menuntut ilmu. Nah, niat sangat penting. Bahkan seperti kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Ya. Amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Apa maksudnya? Perkara yang besar, amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Bahkan mungkin tidak ada faedahnya atau sia-sia. Kecelakaan baginya. Kita lihat dalam hadis 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu agar dipanggil alim. Oh, Masya Allah, alim, kiai fulan. Seorang yang membaca Al-Quran supaya dia dipanggil qari. Seorang yang bersedekah agar dia dipanggil dermawan. Seorang yang jihad agar dia dipanggil sebagai seorang pahlawan atau pemberani. Ya, bukankah sedekah merupakan amalan yang utama? Bukankah jihad merupakan amalan yang sangat mulia? Bukankah membaca Al-Quran, menuntut ilmu merupakan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Tapi kenapa amalan-amalan tersebut kecil, bahkan sia-sia, tidak ada faedahnya, bahkan kecelakaan bagi orang-orang tersebut? Karena kehilangan niat, sebab niat. Perkara yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang yang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Gampang atau susah ini kira-kira? Nyingkirkan ada duri, disingkirkan sebentar. Nggak perlu tenaga gede-gede kan? Singkirkan, masuk surga gara-gara itu. Perkara yang kecil. Tapi karena sebab niatnya, ikhlasnya dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu merupakan sebab masuknya dia ke surga. Bahkan perkara-perkara yang mubah, yang bersifat mubah, boleh hukumnya. Kalau kita niatkan hal itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu merupakan pahala dan ibadah. Makan, minum, sifat adat. Kita semuanya pasti membutuhkan. Tetapi tidur juga sama. Kalau kita niatkan tidur kita, makan kita, minum kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpahala. Sebab makan kita tadi itu, kita niatkan biar nanti kalau pas taklim nggak kelaparan, nggak ngantuk. Pahala. Jadi cuma sekedar menghadirkan niat. Dalilnya, biar nanti tidak disangka asal ngomong aja. Tunjukkan dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Seorang suami menggauli istrinya sedekah. Kankah itu perkara adat? Oleh karena itu para sahabat kaget. Ya Rasulullah, wa ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya diberi pahala? Ya kan? Suatu hal yang aneh.
Orang melampiaskan syahwatnya diberi pahala. Itu perkara yang ada. Perkara yang memang fitrah manusia. Bagaimana diberi pahala? Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitum idza wada'aha fil haram, akana 'alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal, kana lahu ajr." Bagaimana pendapat kalian? Kalau seorang tersebut melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, apakah dia berdosa? Jawabannya tentu berdosa. Demikian juga kalau dia menempatkannya pada tempat yang halal, maka dia berpahala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dalam syarah Al-Arba'in mengambil faedah dari hadis ini. Dari hadis ini dapat diambil faedah bahwasanya perkara-perkara yang mubah kalau diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah ibadah dan berpahala. Seorang yang menjima istrinya, kalau dia meniatkan untuk menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah, berpahala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana kata sebagian ulama, seorang yang beruntung dan berbahagia adalah seorang yang menjadikan adat kebiasaannya sebagai ibadah. Itu orang yang beruntung. Seorang yang menjadikan adat kebiasaannya sebagai ibadah. Seperti tadi, makan kita, minum kita, tidur kita, ya, dan sebagainya, masalah-masalah adat, hendaknya kita niatkan dan jadikan hal itu sebagai ibadah. Dan seorang yang merugi, ya, seorang yang merugi adalah seorang yang menjadikan ibadahnya sebagai adat. Ibadahnya sebagai adat. Gimana? Ya, banyak seorang yang melakukan sholat, melakukan puasa hanya sekedar rutinitas belaka. Tidak ada hal yang membekas dalam hatinya. Habis sholat, selesai. Habis sholat sudah ngomel sana, ngomel sini, ghibah sana, ghibah sini. Tidak ada yang membekas untuk perbaikan hatinya dan keadaannya. Habis puasa, sama juga. Habis puasa, alhamdulillah. Ya, kalau yang putri pada jilbaban semuanya. Ya, tarawihnya masya Allah rame. Ramadan kan gitu ya. Selesai Ramadan, bahkan mungkin baru akhir-akhir Ramadan, udah kembali ke masa lalu lagi. Ya, tidak hanya sekedar rutinitas belaka. Ya, ini berarti menjadikan ibadah sebagai adat. Tidak ada perbaikan, perubahan di dalam dirinya dan hatinya. Oleh karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki diri kita dan hati kita. Niat dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama adalah niyatul amal. Yaitu seorang meniatkan untuk melakukan amalan tersebut. Dan ini yang biasanya dibahas oleh ulama fikih. Dan merupakan pokok pembahasan kita dalam kaidah ini. Karena pembahasan kita adalah dalam masalah fikih. Kaidah fikih ya. Yaitu niyatul amal. Seorang meniatkan untuk melakukan amalan tersebut. Faedah niyatul amal ada dua macam. Yang pertama, untuk membedakan antara adat dengan ibadat. Untuk membedakan antara adat dengan ibadat. Sekedar contoh. Mandi. Mandi itu bisa menjadi adat, bisa menjadi ibadah. Kalau cuma seorang seperti kita pas peringatan, mandi untuk biar segar. Apa? Adat. Tapi malam junub misalkan, kemudian dia mandi karena melakukan kewajiban mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka mandilah. Dia niatkan untuk melakukan kewajiban tersebut. Berarti ibadah. Apa yang membedakan mandi yang pertama hanya sekedar adat, yang kedua adalah ibadah? Niat. Ini adalah fungsi dari niyatul amal untuk membedakan antara adat dan ibadah. Dan ini banyak sekali penerapan kaidah ini. Banyak sekali. Contoh yang lain. Kalau ada orang misalkan mengelilingi masjid ini misalkan. Mengelilingi masjid ini 7 kali. Dengan niat tabarruk tawaf. Tawaf. Ini tempatnya orang taklim misalkan. Dia niatkan tabarruk kepada Allah SWT tawaf. Apa hukumnya? Haram. Karena tawaf khusus hanya di Makkah saja, di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tidak ada tawaf di selainnya.
Di selainnya hukumnya adalah haram, bahkan bisa menjadi syirik. Taib. Ini berarti haram hukumnya. Taib. Ada orang lain lagi yang keliling 7 kali juga, pas 7 kali juga. Ya? Tapi karena nyari dompetnya yang hilang. Pas. Baru 1 putaran belum ketemu juga. Coba lagi ya. Coba lagi. Sampai 7 ketemu. Pas ngepasin ini dulu ya. Boleh atau tidak? Boleh. Apa yang membedakan? Yang pertama adalah perbuatan haram, yang kedua adalah boleh niatnya. Penerapan kaidah ini banyak sekali. Ya, contoh yang lain. Masalah lafaz perceraian. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah ke rumahmu." Cerai apa enggak? Pulanglah ke rumahmu. Balik ke rumahmu dulu. Ke orang tuamu. Cerai? Belum secara mutlak? Atau tidak secara mutlak? Iya secara mutlak? Tergantung kepada niatnya. Kalau dia meniatkan cerai. Ya. Kalau meniatkan tidak cerai. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan kepada istrinya untuk menjauhi suaminya, maka dia mengatakan pulanglah dulu ke rumahmu. Tapi lafaz ini bisa digunakan untuk perceraian, tergantung kepada apa? Niatnya. Ya, kalau sudah sedang marah itu, ya, pulangkan ke rumahku, kemudian dijatuhkan, pulang ke rumahmu, itu termasuk apa? Lafaz perceraian. Qarinah, indikasi menunjukkan bahwasanya itu adalah lafaz cerai. Tergantung kepada apa? Niatnya. Makanya ini penerapan kaidah ini seperti itu. Baik. Terakhir, contoh penerapan juga. Kalau seorang suami manggil istrinya, ya, Dik. Ya kan? Banyak kan? Suami manggil istrinya Dik. Adiknya, emangnya adikmu apa? Atau manggil umunya anak-anak maksudnya. Baik, ibu kan secara bahasa artinya ibu. Boleh atau tidak? Atau tergantung niat? Tergantung niat. Hati-hati ini permainan niat. Nah, baik. Bagaimana tergantung niat? Kalau dia meniatkan zihar, jatuh zihar. Apa zihar itu? Menyerupakan istrinya dengan ibunya atau saudarinya atau sebagainya yang mahramnya. Yang itu termasuk perbuatan jahiliyah yang turun dalam surat Al-Mujadilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau maksudnya dihar. Tapi kalau yang dimaksudkan hanya sekedar untuk ihtiram, ya, untuk memuliakan panggilan keakraban, maka di sini apa? Bukan sebagai dihar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in masalah ini. Nah, jadi kaidah ini adalah kaidah yang penting sekali dalam masalah fikih, penerapannya banyak sekali. Baik, yang kedua, faedah yang kedua dari niyatul amal adalah tamyizul ibadah ba'dhiha an ba'd. Membedakan ibadah antara satu dengan yang lainnya. Ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu kan? Baik, misalkan kalau ada orang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Secara zahir mungkin dia sholat fardu, mungkin dia sholat sunnah. Iya kan? Tetapi hal itu tergantung kepada dia. Dia mau meniatkan apa? Dia mau meniatkan fardu, jadilah fardu. Kalau meniatkan sunnah, jadilah apa? Sunnah. Tergantung kepada apa? Niatnya. Yang ini dibahas dalam niyatul amal. Ya, niyatul amal yaitu fungsinya adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, itu yang pertama, niat ada 2. Yang pertama niyatul amal memiliki 2 faedah. Yang kedua adalah niyatul ma'mulilah. Yang ini biasa dibahas oleh para ulama akhlak, para ulama suluk, para ulama tasawuf. Ya. Atau yang biasa disebut dengan al-ikhlas. Yaitu seorang di dalam beramal, untuk siapa dia beramal? Apakah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ataukah ternodai dengan lain-lainnya? Apakah dia pamer?
Apakah dia sum'ah? Apakah dia cari popularitas? Dan sebagainya. Ini namanya apa? Ikhlas. Niyatul ma'mulilah. Yang biasa dibahas oleh para ulama akhlak, ulama tazkiyatun nufus. Dari sini dapat kita ambil faedah perbedaan antara niat dengan ikhlas. Apa bedanya? Niat itu lebih umum. Bisa karena Allah Subhanahu wa taala, bisa juga karena selainnya. Tapi ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah niat adalah mahallun niat. Di mana tempatnya niat? Para ulama bersepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, hati itu adalah tempatnya niat. Cuma mereka berselisih pendapat tentang hukum melafadzkannya. Ya, jadi mereka bersepakat bahwasanya tempatnya niat itu di dalam hati. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang hukum melafadzkannya. Madhab Syafi'i, madhab Hambali mengatakan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Madhab Malik dan madhab Hanafi mengatakan bahwasanya melafadzkan niat termasuk bid'ah. Apa dalil madhab Syafi'i, madhab Hambali yang mengatakan melafadzkan niat adalah sunnah? Mereka memiliki dua dalil. Yang pertama dalil dari nas, dari hadis, yaitu talbiyah Rasulullah ketika haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika haji dan umrah itu. Mereka mengatakan ini berarti Rasulullah SAW melafadzkan niat. Yang kedua, dalil akal. Mereka mengatakan bahwa ya, berkumpulnya dua anggota badan itu lebih mantap, lebih kuat daripada cuma satu. Kalau cuma dalam hati saja berarti kan satu. Tapi kalau hati dikuatkan dengan lisan, berarti lebih mantap. Ini dalil dari hadis dan dalil dari akal. Tetapi dua alasan ini adalah alasan yang lemah. Pertama, alasan dengan hadis talbiyah, bahwasanya Rasulullah SAW talbiyah, ini pun tidak benar. Karena talbiyah bukan niat. Talbiyah bukanlah niat. Oleh karena itu talbiyah terjadi setelah niat. Ya, talbiyah hanya syiar. Ya, syiar haji dan umrah, bukan niat. Ya, beda antara talbiyah dengan niat. Oleh karenanya, Abdullah ibnu Umar tatkala mendengar seorang mengatakan Allahumma inni uridul hajja wal umrah, saya ingin haji dan umrah ya Allah, kata Ibnu Umar, atu'allimun nas, apakah kamu mengajari manusia, memberitahu manusia tentang niatmu? Awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di dalam hatimu? Ini. Yang kedua, alasan akal ini pun lemah. Karena kita tahu kaidah bahwasanya asal dalam masalah-masalah ibadah hukumnya adalah haram sampai ada dalilnya. Ini kaidah yang sangat penting. Asal di dalam ibadah hukumnya haram sampai ada dalilnya. Beda dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini dua kaidah penting juga ini. Sudah, berapa kaidah sudah? Ya, jadi asal dalam agama, dalam masalah ibadah haram sampai ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Dan tidak dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya mereka melafadzkan niat mereka baik dalam salat, dalam puasa, nawaitu shauma ghadin atau nawaitu salat adz-dzuhri arba'a raka'atin, ya, khalfa imam Masjidil Haram, ya. Saya teringat pada kisah lucu diceritakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Syarh Al-Arba'in bahwa ada seorang awam, ya, yang salat, ya, orang awam salat di Masjidil Haram. Dia di sampingnya ada orang yang melafadzkan niat seperti tadi. Nawaitu, ya, salat adz-dzuhri arba'a raka'atin khalfa imam Masjidil Haram. Nah, sudah mau takbir gini, dibilang, mas sebentar, ada yang ketinggalan. Apa? Tanggalnya belum. Kurang tanggalnya. Baik. Jadi oleh karena itu melafadzkan niat adalah satu hal yang baru di dalam agama, karena tidak ada penukilan dari Nabi maupun para sahabat Nabi alaihi salatu
salam. Baik. Tapi diperhatikan ya ikhwan, bahwasanya ada di sana amalan-amalan yang tidak memerlukan niat. Ini pengecualian dari kaidah. Asalnya semua amalan harus ada niatnya, tapi ada beberapa amalan yang tidak perlu niat. Saya sebutkan dua. Yang pertama adalah an-nawahi wat turuk. Meninggalkan perkara-perkara yang haram, larangan-larangan, nggak perlu niat. Ya. Kita meninggalkan zina, nggak perlu niat. Meninggalkan mencuri, nggak perlu niat. Tapi kalau kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala baru berpahala. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya tatkala kita tidak mau khamar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berzina karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal itu adalah saya memang enggak suka. Itu urusannya lain loh ya. Memang dia tidak melakukan dosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya itu. Jadi harus dengan apa? Niat. Saya meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika kita meninggalkan, wat turuk, perkara-perkara yang meninggalkan. Seperti misalkan menghilangkan najis. Itu enggak perlu niat. Ada orang kena najis. Kemudian pas hujan juga, akhirnya kehujanan, sampai rumah, kemudian besok paginya ditaruh di jemuran kering. Ya, nggak niat itu, kena hujan itu nggak niat dia untuk mencuci najisnya. Ya, perlu dia mengulangi nyuci. Oh, tadi saya pas kehujanan belum meniatkan ini, nggak perlu, karena ini mimbar at-turuk, tidak perlu meniatkan. Baik. Yang kedua juga adalah masalah-masalah al-asya al-muta'addiyah. Masalah-masalah yang manfaatnya ini kepada orang lain. Ini juga tidak perlu niat. Ya. Tidak perlu niat. Tapi kalau kita meniatkannya, maka akan menambah pahala. Menambah pahala. Perhatikan dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 114. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali seorang yang memerintahkan sedekah. Sedekah manfaatnya kepada orang lain, ya kan? Ya, Pak ya. Ya, sedekah manfaatnya kepada orang lain. Au ma'rufin, memerintahkan kepada sesuatu yang baik, manfaatnya juga kepada orang lain. Au islahin bainan nas, atau kita mendamaikan antara manusia yang bertengkar. Ini masalah manfaatnya kepada orang lain. Kalau amalan-amalan yang manfaatnya kepada orang lain muta'addiyah, maka seorang mendapatkan pahala walaupun dia tidak niat. Tapi kalau dia niat ditambah lagi pahalanya. Itu kata Allah, la khaira fi, tidak ada yang lebih baik. Baru kemudian, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukannya ikhlas karena Allah, ditambahi pahala yang lebih banyak. Ya, termasuk juga dalam hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang punya tanaman, sawah. Bapak-bapak banyak punya sawah kan ya? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim. Barang siapa yang memiliki tanaman, memiliki sawah, kemudian diambil oleh burung, dimakan oleh burung, atau yang lainnya, mungkin diambil tikus dan sebagainya, maka itu adalah sedekah. Sedekah, mau ingat? Sebentar ini belum selesai. Maka itu adalah sedekah. Walaupun kita tidak meniatkan, itu sudah sedekah. Walaupun kita berusaha untuk agar mereka tidak memakannya. Makanya para petani bikin apa itu? Kayak patung orang itu, ya kan? Itu tujuannya kan biar apa? Burung-burung nggak itu ya. Padahal burungnya juga pinter. Akhirnya ya di atasnya kan biasanya kadang burungnya lebih pinter. Jadi kita dapat pahala walaupun kita berusaha untuk menghalanginya. Tapi kalau kita ikhlas ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya udahlah, enggak apa-apa, itu sudah rezekinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka itu sudah rezekinya. Ya, kasihan mereka juga. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan.
Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting juga. Merupakan kaidah yang sangat penting juga yang berkaitan dengan banyak permasalahan-permasalahan fikih. Ya, oleh karena itu para ulama, para fuqaha bersepakat tentang kaidah ini. Berkata Al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Furuq, "Hadhihi qaidatun mujma'un 'alaiha, wa hiya anna kulla maskukin yuj'alu kal ma'dum." Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ya, dalil kaidah ini banyak sekali. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan yang ragu menuju sesuatu yang yakin. Berarti Islam mengajarkan kepada kita agar kita hidup dalam ketenangan, dalam sesuatu yang yakin, jangan hidup dalam was-was. Ya, banyak orang sekarang stres, kena was-was. Ya, oleh karena itu praktekkan kaidah ini, insya Allah anti stres. Insya Allah, ini salah satu faktor untuk menggapai ketenangan, yaitu hidup dalam keyakinan, optimis, tinggalkan was-was dan keraguan. Baik, hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid, annahu syaka ila Rasulillah ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu say'an fis shalah faqal la yansarif hatta yajida rihan aw yasma'a sauta. Hadis Abdullah bin Zaid, ada seorang yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mendapati sesuatu di perutnya ketika salat. Ya, rucuk. Ya, ini salat ini kentut apa enggak? Kan gitu. Apa kata Nabi pesannya? La yansarif. Jangan dia berpaling dari salatnya. Jangan membatalkan salatnya. Hatta yasma'a sauta, sampai dia benar-benar ya mendengarkan suara. Au yajida riha, atau mendapati bau kentut. Kalau sudah ya hidungnya sudah ini ya itu baru oh ini benar ini. Kan semua orang tahu tentang bau kentutnya ini soal. Baik, hadis ini ya kawan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadzal hadis aslun min usulil Islam wa qaidatun min qawaidil fiqh. Ya, ini juga merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang sangat besar. Lalu para ulama memahami atau bersepakat tentang kaidah ini. Praktek penerapannya banyak sekali. Dalam masalah tohar, kita ambil contoh. Kalau ada seorang, ya, misalkan tadi habis zuhur, ya, habis sholat Jumat tadi sudah berwudu, kemudian mau sholat lagi. Misalkan sholat asar ini, kemudian dia ragu, tapi saya kentut enggak ya? Saya kentut apa enggak ya? Aslinya apa? Berarti kentut apa enggak? Enggak, karena itu sesuatu yang yakin. Sampai betul-betul nanti apa? Dia, oh iya, tadilah saya kentut sih. Kalau dia yakin begitu, baru kemudian apa? Dia wudu lagi. Jangan sudah tahu bahwasanya dia kentut udah enggak. Wah, ngawur ini namanya. Jadi itu yang pertama, al yakin la yazulu bisa. Kalau dia kembali kepada asalnya, yaitu yakin, asalnya dia sudah berwudu. Kalau misalkan sebelum habis taklim misalkan mau sholat Jumat, belum wudu dia, ya. Kemudian ragu-ragu, tadi saya wudu apa enggak ya? Asalnya enggak. Jadi dikembalikan kepada asalnya. Ini dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat, demikian juga. Kalau ada orang ragu, tadi saya sudah sholat asar belum ya? Tadi saya sudah sholat zuhur apa belum? Asalnya belum. Baik. Kalau ada sholat, kemudian dia ragu-ragu, kadang kita diganggu oleh setan kan gitu ya. Ketika zuhur, misalkan diganggu. Ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Apa? 3? Kalau dia yakin 4? Apa? Kepada yang yakin. Enggak mesti 3 loh ya. Enggak mesti 3. 3 atau 4. Mantapnya 4. Iya, 70% 4. 30%-nya 3. 70%. Ambil yang yakin.
Tapi kalau sama-sama, ya 50-50, maka yang apa? Yang paling sedikit. Karena sedikit itu yang yakin. Paham ya? Jadi kalau kita 3 atau 4, nggak mesti 3. Pertama nggak mesti 3. Kalau kita memang mantap 4, ya. Tapi kalau sama-sama, ya 50-50%, baru di sini apa? Ya, kepada yang sedikit. Karena yang sedikit itu adalah sesuatu yang yakin. Baik. Dalam masalah puasa sama juga. Kalau ada orang punya utang puasa. Kalau wanita mungkin karena haid, kalau laki mungkin karena sakit atau safar. Kemudian sekarang ragu, kemarin sudah dibayar apa belum ya? Berarti pada asalnya belum. Itu praktek al-yakinu la yazulu bisyak. Baik. Dalam masalah haji, misalkan ketika tawaf. Sering kalau ketika tawaf itu ya, orang itu ragu. Ini sudah 4 atau 5 putaran ini. Sama seperti sholat tadi. Kalau kita mantapnya 4. Kalau kita mantapnya 3, ya 3. Kalau 50-50, berarti yang paling sedikit. Ya, dengan demikian, kita nggak akan ragu-ragu. Aduh, gimana ini tawaf saya tadi nanti batal apa enggak nih haji saya akhirnya. Sudah dari Indonesia sudah 27 juta ini. Ya. Kalau kita memahami kaidah seperti ini, kita akan merasakan ketenangan. Ya, merasa tenang, tidak hidup dalam was-was. Diceritakan bahwasanya ada seorang yang punya was-was. Ya, Imam punya was-was dalam masalah tohar. Ini datang air ini, aduh mungkin kena ada tainya orang ini. Akhirnya nggak jadi. Pergi ke situ, wah ini kayaknya ada najis ini. Nggak jadi lagi. Pergi dia ke tengah lautan, nyemplung di sana. Kemudian bertanya kepada Imam Ibnu Aqil. Wahai Imam, apakah saya sudah mandi apa belum sudah gitu? Udah nyemplung udah gitu. Dia bilang masih ragu. Kata Imam Ibnu Aqil, kamu itu udah nggak wajib mandi. Loh kok bisa? Ya, Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu an salasa. Ya, telah diangkat pena itu tidak ditulis dari 3 golongan. Anil majnuni hatta yafi. Dari orang gila sampai dia sadar. Lah kalau ada orang yang sudah nyemplung, sudah basah semuanya, kok masih ragu mandi atau enggak? Ya itu sudah masuk al-majnun gitu. Orang yang gila. Baik, diceritakan juga, dan ini satu praktek juga kaidah, al-yakina yazulu bisa. Kalau ada orang dalam masalah pernikahan dan perceraian, kalau ada orang misalkan sudah punya istri, kemudian dia ketika pergi ke suatu tempat yang jauh, melihat seorang wanita mirip dengan istrinya. Mirip. Berarti dia istrinya atau tidak? Barangkali bisa gonta-ganti. Aslinya adalah? Tidak. Nah, aslinya belum nikah dulu. Ayo. Sekarang kita balik. Kalau ada seorang yang ragu-ragu, dia sudah menceraikan istrinya atau belum? Pada asalnya? Belum. Itu kaidah. Ya, pada asalnya kalau orang ragu-ragu tentang perceraian, karena pada asalnya orang itu nikah yang sah. Kalau dia ragu-ragu tentang perceraian, maka pada asalnya tidak cerai. Diceritakan bahwa ada seorang yang punya was-was, ya, datang kepada Syekh bin Baz. Syekh, saya ini ragu-ragu, saya ceraikan istri saya atau belum? Kata Syekh bin Baz, asalnya tidak. Ya, udah kembali lagi orang tersebut. Besok lagi tanya lagi. Ya Syekh, saya ini ragu-ragu. Was-was namanya, orang kena was-was. Saya ini ragu-ragu menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh, asalnya tidak. Ya. Sampai besok lagi ketiga kalinya. Tanya lagi ketiga. Akhirnya dibilang sama Syekh, asalnya tidak. Awas, besok kalau mau kamu tanya lagi, saya pukul dengan tongkatku ini. Akhirnya waras orang tersebut. Udah, selesai was-wasnya. Dan itu kadang perlu seperti itu. Orang-orang yang kena was-was perlu kadang dikerasin dikit-dikit. Insya Allah cepat sembuhnya, insya Allah. Baik, kaidah-kaidah tentang ini, ikhwan, cabang-cabang kaidah ini banyak sekali ya. Seperti misalkan al-asyu fil al-at'imati al-hil. Asal dalam masalah-masalah dunia, makanan dan sebagainya adalah halal. Kalau ada orang misalkan berdebat tentang masalah, misalkan ini, berdebat tentang masalah misalkan tempe.
Halal apa haram? Ya, yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Siapa yang menang? Yang menang adalah halal karena dia di atas al-asal, di atas asal. Yang mendatang siapa yang mengatakan haram, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Baik. Kemudian kita pindah. Al-aslu fil miyahit thahar. Ini juga kaidah yang sangat penting berkaitan dengan kaidah ini. Asal dalam air adalah suci. Asal dalam air adalah suci. Kalau ada orang berselisih, misalkan tentang satu air yang ada di bencana, kena matahari, atau sudah beberapa hari nggak disambangi, ya, nggak disiaroi, kemudian berselisih. Ada yang mengatakan ini najis, yang satu lagi mengatakan enggak, ini suci. Siapa yang menang? Yang mengatakan yang suci. Siapa yang mengatakan najis, dia harus mendatangkan dalil. Dan itu kepada siapa yang mengatakan najisnya air musyammas, misalkan air yang kena matahari, atau air musta'mal yang sudah digunakan sisanya itu, atau air-air yang lain, dengan para fuqaha gampang menajiskan, ini najis, ini padahal tidak ada dalil yang sahih. Maka al-asal kita punya kaidah, asalnya adalah suci sampai ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak najis, mengatakan itu adalah najis. Baik. Di sini saya berikan faedah tentang ada beberapa keadaan yang keraguan tidak dianggap. Al-yakinu la yazulu bisyak, keraguan. Ya. Ragu-ragu jangan ditoleh, jangan digubris dalam 3 hal. Yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Mandhumah Ushulul Fiqh dan qawaidnya. Beliau mengatakan wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha idza syukuku takthuru aw taku wahman mislu waswasin pada likulli waswasin yaji bihi luka. Ya, ragu-ragu setelah perbuatan tidak membahayakan. Demikian juga apabila ragu-ragu itu sering atau cuma sekedar wahm, ragu-ragu cuma sedikit, gitu ya. Seperti was-was, maka tinggalkan semua was-was setan. Jadi ragu-ragu tidak perlu digubris dalam 3 perkara. Yang pertama, apabila kita selesai ibadah, habis sholat, kemudian datang keraguan. Tadi kamu ada yang rukun yang telah kamu tinggalkan, atau bajumu tadi ada yang najis. Maka pada asalnya jangan digubris, karena sudah selesai. Pada asalnya sesuatu yang sudah selesai adalah sah. Sampai kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya sholat kita tadi memang ada sesuatu yang membatalkan. Kalau selama tidak ada yang meyakinkan, jangan digubris. Ya, paham ini ya? Ini yang pertama. Yang kedua, apabila sering. Ini yang biasa kena was-was. Ini penyakit. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan, dikit-dikit ragu. Ada orang seperti itu. Ya, kadang wudu aja setengah jam. Ya, bahkan mungkin ada yang 1 jam ya. Sholat juga gitu. Itu penyakit. Baik. Ya, semoga Allah SWT menyembuhkan oleh saudara-saudara kita yang seperti itu. Yang ketiga adalah kalau cuma sekedar wahm, ya, keraguan yang cuma tipis, ya, cuma 30%, 20%, maka itu jangan dianggap. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Dalil kaidah ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Banyak dalil-dalil yang lain banyak sekali sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, dia mengatakan innal adillata ala raf'il haraji an hadhil ummah balaghat mablaghal qat'i. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang mudahnya syariat ini sampai kepada derajat yang pasti dan yakin. Jadi banyak sekali.
Kemudahan dalam syariat Islam dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah al-yusrul asli, kemudahan yang asalnya. Yakni semua syariat Islam ini pada asalnya adalah mudah. Semua syariat Islam ini semuanya mudah. Sholat bayangkan, cuma berapa? 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau kita lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, pertamanya berapa? 50 sampai sekarang dibuang nolnya. Cuma 5 tok. Ya kan? Bukankah itu kemudahan? Puasa, mudah. Cuma sebulan dalam setahun. Zakat, lebih mudah lagi. Karena harus memenuhi bersama nisab, kemudian apa? Haul. Tidak semuanya diwajibkan zakat. Haji, tidak semuanya diwajibkan haji. Bagi orang-orang yang mampu. Syariat Islam ini mudah. Syariat Islam ini mudah sekali. Ini kemudahan yang asli. Ada yang kedua adalah al-yusrut tari. Kemudahan yang tambahan. Jadi syariat Islam ini sudah mudah. Ketika ada suatu hal yang kesulitan, ditambah lagi kemudahan oleh Allah SWT. Misalkan orang yang sakit. Ya kan? Aslinya dia wajib sholat berjamaah. Tapi kalau dia memang dia sakit, diberi kemudahan oleh Allah SWT. Boleh, kalau dia memang tidak mampu berwudu, boleh bagi dia untuk tayamum. Ya kan? Diberi tambahan oleh Allah SWT keringanan. Orang yang safar diberi rukhsah oleh Allah SWT keringanan, yaitu apa? Untuk boleh mengqasar dan menjamak. Orang yang safar boleh bagi dia mengqasar. Orang yang sakit boleh mengqasar atau tidak? Orang yang sakit jamak boleh, qasar boleh? Enggak. Kalau orang sakit enggak boleh qasar. Qasar itu khusus dalam safar. Ya, jangan pas sakit 2 rakaat aja. Wah, agama mana ini? Ini gitu. Baik. Jadi ini kemudahan. Betul mudah tapi jangan melanggar gitu ya. Ada aturannya. Baik, ini rukhsah-rukhsah yang dimudahkan oleh Allah SWT ketika ada hal-hal yang kesulitan. Oleh karena itu ada sebuah ibarah yang bagus. Idzab talallahu abdahu, idzab talallahu subhanahu wa ta'ala qadran khaffafa anhu syar'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya. Orang miskin yang enggak wajib bagi dia untuk apa? Haji. Sudah dikasih cobaan bagi Allah sebagai orang miskin, akhirnya dimudahkan Allah, enggak wajib bagi kamu untuk haji. Ya kan? Tapi kalau mau numpuk uang untuk haji, ya silahkan. Mau nabung, ya silahkan. Ya. Tapi enggak wajib, gitu ya. Baik. Ada beberapa gambaran tentang kemudahan syariat Islam ini. Yang pertama adalah bil isqat, dengan menggugurkan. Enggak sama sekali gugur kewajiban tersebut. Contohnya wanita haid atau nifas. Wajib sholat apa enggak? Ada gantinya? Boleh mengqasar? Boleh menjamak? Enggak. Udah, gugur semuanya. Ya. Orang miskin enggak mampu haji. Sudah gugur kewajiban haji. Orang miskin kok qasar nanti masalah safarnya, Pak. Kalau safarnya menuju ke Mekah ya baru dia qasar. Nah. Baik, yang kedua adalah dengan mengurangi. Seperti dalam masalah qasar salat yang aslinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang ketiga dengan menjamak. Seperti juga menjamak jamak takdim atau jamak takhir. Ya, salat zuhur dengan salat asar digabung. Ya, atau salat maghrib dengan salat isya digabung. Ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga diganti dengan sesuatu yang lebih ringan. Wudu, kalau nggak mampu wudu, maka dengan tayamum. Nggak mampu sholat dengan berdiri, dengan duduk. Ini diganti dengan yang lebih ringan. Yang kelima, dengan mengganti model ibadah. Ya, seperti sholat tatkala khauf. Ya, tatkala dalam keadaan takut. Itu nanti ada modelnya sendiri-sendiri. Yang ada dalam kitab-kitab fikih. Yang keenam, dengan membolehkan sesuatu yang haram. Kalau dalam keadaan terdesak, termasuk kemudahan dari Allah SWT membolehkan sesuatu yang haram.
Seperti makan bangkai. Kalau dalam kondisi yang doruri, mati kalau nggak makan bangkai tersebut, diperbolehkan oleh Allah SWT untuk kelangsungan hidupnya. Tapi berkaitan tentang masalah dorurah di sini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dorurah itu ada 2 syarat. Kita melakukan dorurah dalam satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, memang tidak ada cara yang lain kecuali itu saja, yang haram itu saja. Kalau ada yang halal, cari yang halal. Jadi memang betul-betul kondisinya dorurah, nggak ada yang lain. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, dan itu pun kalau memang kalau bertubrukan antara sama-sama haram, misalkan tadi sama-sama bangkai, maka cari yang paling ringan, madarat yang paling ringan. Misalkan kalau ada bangkai anjing sama bangkai kambing, mana yang dipilih? Bangkai kambing, karena kambing kalau hidup halal. Baik, mana yang dipilih? Babi sama anjing. Mana? Yang dipilih adalah anjing. Karena anjing fihi khilaf. Ada sebagian para ulama yang membolehkan. Betul. Tapi kalau babi, sepakat para ulama tidak memperbolehkannya. Madhab Malik membolehkan anjing. Walaupun ini pendapat yang lemah. Tapi mana yang lebih didahulukan kalau seorang terdesak antara memilih 2 pilihan. Minum khamr sama air kencing. Air kencing. Ayo Pak, mana Pak? Air kencing. Air kencing? Yang benar yang mana? Khamr. Ini dua-duanya haram jelas ya. Tapi kita akan berbicara dalam kondisi darurat. Mana yang dipilih? Khamr. Alasannya, pertama, kalau air kencing sepakat para ulama najis. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi kalau khamr ada perselisihan. Yang kedua, kalau air kencing, semua orang yang berakal akan jijik darinya. Tapi kalau khamr, enggak semuanya. Enggak semuanya. Iya kan? Enggak semuanya merasa jijik. Nah, ada syarat yang kedua, yang ini penting juga, yaitu dalam kondisi darurat, kita yakin bahwasanya yang kita makan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita tidak yakin hal itu, maka tidak boleh. Seperti dicontohkan oleh para ulama, kalau ada orang kehausan, kemudian terdesak minum khamr, boleh apa enggak? Orang kehausan, terdesak minum, tidak ada kecuali khamr, boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Makanya syarat tadi. Kenapa? Karena kalau orang haus minum khamr tambah haus. Makanya tadi harus sesuatu yang haram tersebut memenuhi kebutuhan kita. Kalau nggak memenuhi, maka tidak bisa. Tapi kalau orang misalkan keselak, tahu keselak ya? Ini bahasa Jawa ini. Kalian kan banyak orang Jawanya. Keselak, ya misalkan makan pentol masuk di sini, di tenggorokan ini, nggak masuk, nggak kembali, nggak ke bawah juga, nggak ke atas, nggak ke bawah, di sini. Pas lihat-lihat, adanya cuma khamr, boleh apa enggak? Boleh. Ya kalau pas bisa didodok adunya belakangnya ya bisa. Ini kan kalau pas nggak ada ini Pak. Baik. Kita lanjutkan. Kaidah yang keempat, la darara wala dirar. Tidak boleh memadaratkan dan memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan orang lain. Ya, dan ini adalah satu lafaz dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadis, tidak boleh membahayakan. Dan prakteknya dalam fikih banyak juga. Ya, prakteknya dalam fikih banyak sekali. Gampang saja, maaf. Contoh sederhana masalah rokok. Gimana Pak? Kasus. Baik, rokok. Semua kita sepakat bahwasanya rokok adalah membahayakan. Bahkan tertulis di bungkus rokok, rokok dapat membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker jantung,
Impoten. Dan sebagainya. Enggak mesti, Pak. Taib. Orang itu dipampang juga di jalan-jalan ya. Nah. Kemudian juga memadaratkan orang lain. Karena para ahli kedokteran juga mengatakan bahwasanya asap rokok itu dapat membahayakan orang lain yang menghirupnya. Baik, dari sini dapat kita masukkan rokok dalam kaidah ini. La dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Baik. Kaidah yang lainnya, praktek yang lain, yaitu dalam masalah jual beli. Dalam khiyar al-aib. Ya. Kan ada khiyar itu ya, diberi tenggang waktu. Dalam Islam ada diberi tenggang waktu. Ada khiyarul aib, yaitu kalau dia membeli barang, kemudian barang tersebut ada aibnya, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Kenapa? Masuk dalam kaidah ini. La dharara wa la dirar. Karena itu memadaratkan pembeli. Memadaratkan bagi pembeli. Maka diperbolehkan dalam syariat Islam untuk mengembalikan. Dengan syarat bahwasanya itu tidak diketahui oleh pembeli. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia rela, ya nggak boleh. Karena dia tatkala membeli sudah di atas kerelaan dan keridhaan. Baik. Demikian juga dalam masalah hukum qisas. Orang yang membunuh dalam syariat Islam maka hukumnya adalah apa? Dibunuh juga. Atau membayar diat. Ini pun adalah karena la dharara wa la dirar. Karena keluarga si mayit tersebut madarati dengan terbunuhnya anaknya atau saudaranya tadi. Pokoknya banyak dalil-dalil atau contoh-contoh yang masuk dalam kaidah ini. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, "Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli patung. Ini juga masuk dalam kaidah ini. Kenapa? Karena khamr memadaratkan. Memadaratkan apa? Membahayakan, merusak akal. Bangkai membahayakan, memadaratkan apa? Kesehatan. Al-asnam, patung-patung, jual beli patung-patung, memadaratkan, yaitu membahayakan akidah dan agama. Ya. Dan banyak-banyak praktek yang lainnya. Yang terakhir adalah kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah sebagai penentu. Dan ini juga perkara atau kaidah yang sangat penting sekali. Dalil kaidah ini saya sebutkan dua hadis. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian adalah lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan urusan dunia kepada mereka, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masalah apa? Adat. Yang kedua, hadis Haram binti Muhayyisah dari Barra bin Azib bahwasanya ontanya Barra bin Azib pernah memasuki sawah orang, kemudian merusaknya. Maka Nabi SAW memberikan satu keputusan bahwa pemilik sawah hendaknya menjaga sawahnya di siang hari, dan pemilik onta hendaknya menjaga ontanya di malam hari. Dan ini pun sebagaimana kata Ibnu Najjar, hadis ini menunjukkan secara jelas tentang masalah adat. Karena biasanya memang adatnya orang itu jaga sawah ketika siang, jaga kerbau dan hewannya atau untanya ketika apa? Malam. Masalah adat. Tetapi perlu diperhatikan ya ikhwan, bahwasanya adat ini ya, melakukan atau mempraktekkan kaidah adat ini al-ada muhakkamah ada beberapa syarat. Dua syarat yang sangat penting. Yang pertama, adat tersebut tidak boleh menyelisih syariat. Ya, adat tersebut tidak boleh menyelisih syariat. Kalau ada suatu adat menyelisih syariat, maka adat tersebut tidak boleh dilakukan. Ini sudah adatnya, walaupun sudah adat, kalau itu menyelisih syariat, nggak boleh.
Misalkan banyak satu adat yang padahal menyelisih syariat. Adat di kampung orang kalau perempuan itu ya buka jilbabnya, kelihatan rambutnya. Sudah adat, Pak. Memang adat, tapi adat yang nggak benar. Ya kan? Menyelisih syariat. Terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Berjilbab. Baik. Ada lagi adat, ini juga masih banyak. Saya lihat sebagian teman-teman melakukannya. Kalau ketemu menundukkan punggungnya gini. Ya. Ini adat. Jawa ya. Jawa. Ya. Dan itu nggak boleh, itu sama seperti ruku. Wah. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Ini biasa aja lah. Ya, biasa aja. Itu termasuk ta'zim, pengagungan yang tidak benar. Baik. Jadi ini adat, harus apa? Harus syaratnya tidak menyelisih syariat. Sekarang banyak kesyirikan-kesyirikan. Ya. Dianggap sebagai adat padahal itu adalah menyelisih syariat. Banyak orang misalkan sekarang ke kubur-kubur, ya, dianggap sebagai suatu adat, itu sudah biasa. Kubur ziarah ke wali songo-songo, jadi berapa itu? Ziarah ke kuburan wali songo untuk apa? Minta-minta kepada mereka, menunaikan minta-minta hajat mereka. Karena banyak, bahkan berbis-bis kadang. Tur, ya, wisata apa itu? Religius, mantap namanya. Itu sudah adat. Nah, adat, tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tusyaddu rihal. Taib. Atau bid'ah. Sudah biasa adat, tahlilan, yasinan dan sebagainya. Ya memang adat, tapi itu adat yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian yang kedua, adat ini harus muttarib. Ya, kalau adatnya gonta-ganti, maka ini tidak bisa dijadikan patokan. Taib. Ada beberapa. Jadi di sini dapat kita ambil faedah ya kawan, bahwasanya pada asalnya adat istiadat itu hukumnya boleh. Ya, sesuatu yang adat, satu hal yang biasa berada di masyarakat, pada asalnya adalah boleh, kecuali atau sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalkan, kalau ada orang baru bangun rumah, kemudian bikin tasyakuran, boleh apa enggak? Bikin rumah baru, kemudian untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengundang beberapa tetangganya, ya, makan-makan. Adat itu kan? Boleh atau enggak? Boleh. Siapa yang mengharamkannya hendaknya mendatangkan dalil, karena ini hanya sekedar adat. Kecuali kalau ada iktikad tertentu ya, keyakinan tertentu, itu urusan lain. Misalnya kalau enggak diselamatin nanti genderuwonya gentayangan. Nah, itu berarti urusan lain. Ya, tapi pada asalnya kita berbicara kepada kaidah asalnya. Baik. Atau praktek yang lain misalkan. Pakai peci orang Indonesia. Apa itu? Songkok hitam. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kok enggak kelihatan ada yang mau. Boleh kan? Yang penting kalian meyakini bolehnya dan jangan mengharamkan. Kalau mengharamkan saya tuntut dalil. Iya kan? Siapa yang mengharamkan? Kita tuntut dalil. Karena pada asalnya adalah halal. Karena pada asalnya itu sekedar adat. Kecuali kalau ada keyakinannya, itu urusan lain juga. Kalau ada keyakinannya bahwasanya songkok hitam ini, waduh ini apa namanya sakti misalkan, ya, bisa menyelamatkan, itu urusan lain, nggak boleh. Baik. Contoh yang lain, misalkan praktek yang lain, ziarah ketika Id. Biasanya kalau pas hari raya itu kan ada adat di kita yaitu saling bertamu. Boleh bang ya? Ada. Siapa yang mengharamkannya? Hendaknya mendatangkan dalil. Itu hanya sekedar ada. Baik. Bercabang dalam masalah ini ada satu kaidah juga, bahwasanya segala sesuatu yang tidak dibatasi dalam syariat maka dikembalikan kepada urf, kembalikan kepada adat. Ini kaidah yang sangat penting. Ma laisa lahu haddun fi syar'i fal marji'u fihi ila al-urf. Segala sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat maka dikembalikan kepada adat.
Kembalikan kepada urf. Contoh, misalkan jarak safar. Tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Harus 80 km, atau harus 24 km, atau harus sehari, dan sebagainya. Tidak ada. Maka dikembalikan kepada urf. Kalau urf masyarakat, adat masyarakat menganggap ukuran tertentu, jarak tertentu itu adalah jarak safar, maka itu berarti dia telah melakukan safar. Kalau tidak, maka tidak. Praktek yang lain, misalkan masalah batas haid, ya, darah haid, ada batasannya. Umur sekian baru haid. Sebagian para ulama seperti itu, 9 tahun. Haid. Atau 5 hari. Ya, tidak ada batasannya. Siapa yang memberikan batasan-batasan tertentu, kita tuntut kepadanya dalil. Tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada urf, kepada adat, dan itu relatif. Ada sebagian belum umur 9 juga ada ya. Baru 8 tahun sudah haid, ada. Ya, ada yang haidnya 5 hari, ada yang sehari, ada yang 7 hari, ada. Jadi dikembalikan kepada masing-masing. Ya, tidak ada batasan. Siapa yang membatasinya? Dia perlu mendatangkan apa? Dalil. Taib. Kemudian juga batas luqatah. Ya, ini adalah perkara yang besar atau perkara yang kecil. Ini juga dikembalikan kepada urf. Tahu luqatah ya? Barang temuan. Barang temuan itu kalau dalam para ulama dibagi. Kalau itu sesuatu yang kecil, yang remeh, yang biasanya orang menganggapnya remeh, nggak perlu dilaporkan, udah. Nggak perlu nunggu setahun dulu. Ya, misalkan seperti kalau dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kurma. Ya, ketika Rasulullah SAW menjumpai kurma, seandainya saya bukan khawatir ini adalah sedekah, tentu saya akan makan. Kenapa? Sesuatu yang remeh, atau kurma kan remeh. Baik. Sekarang prakteknya kepada uang misalnya. Ini sedikit dan banyaknya dikembalikan kepada urf, kepada adat. Kalau kita kembalikan kepada patokan, nggak ada batasnya. Misalkan sedikitnya itu 10.000. Siapa yang membatasi 10.000 sedikitnya? Nggak ada. Maka dikembalikan kepada adat. Ya, orang-orang pertengahan, nggak terlalu miskin, nggak terlalu kaya juga. Kalau terlalu miskin nanti 1.000 aja sudah dianggap banyak gitu. Kalau orang, ya kan? Kalau orang kaya 100.000 aja nggak dianggap apa-apa kan itu. Maka yang menjadi patokan adalah orang tengah-tengah. Biasa berapa kecilnya, Pak? Uang. Kalau hilang ya cuma segitu aja. 5.000 ya? 5.000 lah. Ya. Udah sepakat 5.000? Baik. Demikian mungkin beberapa kaidah fikih ya, yang saya kira ini adalah satu pembahasan yang sangat penting. Apabila kita memahaminya dengan baik, kita bisa melebarkan dengan contoh-contoh dan praktek-praktek yang lain, maka itu akan sangat membantu sekali di dalam memahami permasalahan-permasalahan fikih. Sekali lagi, saya menghimbau kepada semua ikhwah untuk bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Baik.